Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengar renungan firman Tuhan hari ini 12 Juni 2022. Saya percaya kita dilimpahkan oleh kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita Allah. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bersama-sama boleh mengalami kasih-Nya, mengalami pengampunan, bahkan kita boleh mengasihi Dia semakin lebih lagi. Saudaraku, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Pada saat ini kami rindu ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Ajar kami, penuhi kami, urapi kami, sehingga kami lebih lagi dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, mampukan kami, sehingga setiap kami memiliki hati yang taat, pikiran yang setuju kepada firman-Mu. Bahkan kehidupan kami sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan yang saat ini berjudul Kebobrokan manusia. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 53. Nah saudara, saya membacakan firman Tuhan ini saudara-saudara. Kebobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepung. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan dari Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Saudaraku, semua orang pasti akan merasa tersinggung dan marah besar jika mereka dikata-katai oleh orang lain dengan sebutan orang bodoh, apalagi disebut orang bebal. Dalam teks aslinya, bebal diartikan sebagai orang yang bodoh, jahat, dan tidak menghormati Tuhan. Orang bebal dapat diartikan pula sebagai orang yang sukar sekali untuk mengerti, tidak mau cepat tanggap, tidak mau berubah, karena ia menolak pengertian dan pengajaran. Secara terang-terangan tidak mau disebut bebal, namun di dalam mempraktekkan hidup sehari-hari, sadar atau tidak sadar, seringkali kita berlaku seperti orang bebal. Saudaraku, penulis Amsal secara gamblang menggambarkan keberadaan orang bebal sebagai orang yang emosinya sangat labil. Emosinya tidak bisa dikendalikan sehingga amarahnya mudah sekali meledak-ledak. Orang yang hanya ingin didengar oleh orang lain karena mereka merasa diri paling benar. Orang yang suka sekali mencela, menghina,
mencemooh orang lain, orang yang selalu berbantah-bantahan, artinya suka sekali mencari keributan hanya karena ingin menunjukkan kehebatan atau kemampuannya. Mereka suka sekali memfitnah atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ini tertulis di dalam Amsal 18 ayat 1 sampai 8. Jelas sekali menunjukkan bahwa orang bebal adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Saudaraku, bagaimana terjadinya sampai manusia bisa sedemikian jahat? Pasti ini karena rasa takut kepada Allah itu tidak ada. Mereka berkata dalam hati mereka, tidak ada Allah sama sekali yang akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Tidak ada yang perlu kita segani. Perbuatan-perbuatan buruk manusia mengalir dari pokok-pokok pikiran mereka yang buruk. Dan mereka bisa saja mengaku mengenal Allah, tetapi di dalam perbuatan mereka menyangkal Dia. Karena penyangkalan itu sudah terjadi di dalam pikiran mereka. Saudaraku, menurut pandangan Allah, Sang Hakim, orang beballah yang menyimpan pikiran-pikiran rusak seperti itu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menurut pendapat mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tidak berakal budi, tidak mau mencari Allah. Saudara, mereka seperti binatang yang tidak mempunyai pengertian. Sebab manusia dibedakan dari binatang, terutama bukan karena adanya kemampuan untuk bernalar, melainkan terlebih karena adanya kemampuan untuk memiliki sikap ataupun nilai-nilai kehidupan. Orang-orang yang melakukan kejahatan tidak mempunyai pengetahuan apapun sikap dan perbuatan mereka. Orang-orang yang mengetahui bahwa Allah benar-benar tidak ada dan bisa dikatakan mereka tidak mengetahui apa-apa. Daud mengajar bahwa orang bebal menolak mengakui keberadaan Allah. Saudaraku, sangat besar pengaruhnya terhadap akal budi seseorang bahwa kebodohan yang dimaksud sini memang bukan kebodohan secara intelektual. Karena di luar Allah, sang sumber hidup dan sumber hikmat, manusia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri yang terbatas, bahkan yang terbelenggu oleh dosa. Itu sebabnya penolakan kepada Allah menghasilkan kejahatan. Kata-kata yang dipakai untuk menjelaskan kejahatan itu sangat sungguh keras, yaitu busuk dan jijik, bejat dan tidak dapat berbuat baik. Dan yang lebih menyedihkan adalah mereka tidak menyadari kebebalan mereka sendiri. Kita bisa membayangkan apa yang dibayangkan oleh Daud. Respons Allah dari surga yang melihat manusia, ia menggeleng-gelengkan kepala. Manusia tidak sadar mereka sedang melawan Allah. Mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka dibayang-bayang oleh murka Allah. Mereka sedang menuju kepada kehancuran mereka sendiri. Saudaraku, orang Kristen seharusnya bukanlah orang bebal. Karena kita sudah memperoleh anugerah Allah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari pikiran dibelenggu oleh kebebalan. Namun, sungguh ironis kalau kita memiliki cara hidup yang bebal, yaitu hidup yang menjalani dengan sembarangan, mengumbar hawa nafsu, ikut-ikut cara dunia. Nah, saudaraku, marilah kita memperhatikan seperti apa yang Paulus nasihati. Perhatikanlah hidup kita dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudaraku, mungkin kita sedang mengalami pergumulan hidup yang sangat berat karena perlakuan yang tidak adil
atau kejahatan yang diperbuat orang-orang di sekitar yang tidak mengenal Tuhan. Jangan takut dan putus asa, karena ada waktunya di mana Tuhan akan menegakkan keadilannya. Janganlah sekali-sekali berlaku bebal, karena orang bebal tidak luput dari hukuman. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kesempatan hidup yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, sehingga hidup kami tidak tinggal di dalam kebebalan manusia. Kami mau diarahkan, kami mau dibentuk dan diajar, sehingga kami menjadi manusia seperti Kristus, manusia yang serupa dengan Yesus Kristus. Pikiran, perasaan kami, hati kami, perkataan kami, semuanya selaras dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, dimanapun saat ini kami berada, penuhkan kami. Kami dapat melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat hari Minggu dan semangat di dalam beribadah saudaraku. God bless you all.